Halo, iya gue balik lagi dan gue kembali pengen ngebahas parfum lokal. Kali ini banyak banget parfum lokal yang kayak gue tuh harus berpikir mana nih yang mau gue obrolin dulu. Dan ini udah nongkrong lama dan pastinya layak buat gue obrolin. Dan parfum lokal yang kali ini datangnya dari The Scent Story. Oke, buat lo yang penasaran, buat lo yang belum ngekepoin Instagram gue karena gue banyak banget share spoiler di sana bagaimana unboxing dan sebagainya. Buat lo yang lebih fokus ke YouTube dan penasaran untuk review gue terkait dengan The Scent Story Three Courtesan ini, dilanjut. Gue bingung harus mulai dari mana karena time frame-nya ini udah cukup lama. Jadi gue dari perfumer dari The Scent Story ini Darwinse sempat ketemu dan sudah melaunching Santalum, and then dia meluncurkan Veiled, produk yang menurut dia quote and quote failed tapi sangat-sangat layak untuk dikepoin dan dimiliki. Yang seperti ini, gue punya di sini. Ini adalah Veiled. Ya, botolnya 30 ml yang seperti ini. Of course, gue penasaran sebenarnya kayak apa, dan lahirlah Three Courtesans yang seperti ini gitu. Three Courtesans by The Scent Story. Ini bercerita tentang escort atau perempuan-perempuan yang menebarkan wanginya. Lu search aja apa arti kata kortesan. Kenapa? Ya karena memang dalam dunia wangian itu ada sisi sensual, ada sisi seduktif, dan actually wangi-wangi bebungaan itu juga membuat hidung kita itu kayak menerima siachnya tuh kayak pengen ngekepoin. Siapa nih yang wangi gitu. Oke, ini dia tampilan pada saat lo membeli paket Three Courtesans. Oke, ini Three Courtesans Eau de Parfum. Kerdusnya segede ini, muka gue bisa ketutupan, gede banget gitu. Terus tampilan belakangnya tuh seperti ini. Gila sih, gue waktu ngeliat teasernya tuh wow, this is amazing gitu. Yang kayak lebih cocok memang Three Courtesans. Kalau gue bilang 3 Sri Kandi berkesan kayak dunia wayangan dan pejuang. Kalau ini adalah wanita-wanita cantik say gitu. Terus ini dia datang dengan sleeve seperti ini. Dan dia datangnya seperti ini. Kebalik dia, dia seperti ini. D itu buat Dewi, no. Itu buat The Scent Story by Darwinse. Tampilan kerdusnya seperti ini, gedong, segede-gede kayak kepala gue bisa ketutupan, dan belakangnya seperti ini. Ada penjelasan yang cukup detail dari brandnya, oke. Ini kalau kita buka, dia tampilannya seperti ini. Ini jang udah kosong. Dia udah langsung di situ menuliskan ada penjelasan yang pengen dia sampaikan, cerita-cerita juga dengan notes-notes yang lengkap. Datangnya dalam kerdus yang seperti ini, dan belakangnya itu dia di dalam busa ya. Jadi pada saat si parfumnya tuh duduk di sini tuh dia ya ngepas di situ. Walaupun ya nggak bisa gue lepas tangan gue, kalau gue lepas dia bakalan jatuh, tapi dia ngepas gitu. Me like it. Tampilan botolnya ini seperti ini. Ini tutupnya dia hand crafted sendiri, jadi bisa kelihatan kalau dulunya dia dengan botol Veiled yang seperti ini. Kalau kita sandingin botolnya sama, tapi dengan dia lakukan beberapa detail, gue melihat ada kayak inovasi yang membuat gue me likey gitu. Dari tutupnya tuh, detail tutupnya seperti ini. Oke, dari tutupnya seperti ini, terus dari emblemnya atau label depannya yang tadinya kertas doang, ini sudah kayak dilapisi resin ada lapisan mengkilatnya gitu. Lebih berkesan luxurious, lebih berkesan
ya udah detail gitu ya, udah bermain detail yang gue suka. Oke. Dia hanya menjual dalam satu paket Tricortescence, jadi dia tidak menjual satu persatu produk dari Tricortescence ini. Tricortescence ini terdiri dari wangi yang pertama itu adalah Polyanthus tuberosa atau tuberose atau sedap malam. Terus ada Gardenia jasminoides, belibet ya namanya ya. Gardenia jasminoides yaitu bunga gardenia atau kaca piring. Sama yang terakhir itu ada Jasminum sambac atau ya bunga melati gitu. Nah, ini adalah 3 white florals yang ibaratnya ya bisa stand alone gitu. Dan ini adalah parfum yang stand alone. Juga bisa low combo, actually bisa low combo, tapi untuk stand alone sudah very complex dan very niche, yang ke arah satu notes tertentu yang didekorasikan sedemikian rupa dan menjadi punya ciri khas. Yang masing-masingnya dikemas dalam botol 30 ml. Jadi totalnya ada 90 ml dengan dibanderol di harga 1,8 juta. Tapi it worth every penny for me. Yang kayak ya kita ngomongin tentang artisan niche perfumery, jadi kayak it's yes for me gitu. Ya, jadi dia juga selain full bottle Tricortescence, dia juga meluncurkan sample set Tricortescence dalam satu paket yang dikemas dalam botol 5 ml. Tapi sayangnya udah sold out. Gue berharap banget itu bisa ada lagi. Gue berharap itu bisa ibaratnya buat orang untuk sedikit lebih kalau penasaran, karena kita harus berkomitmen untuk membeli 3. So dengan mencoba sampel setnya itu mungkin bisa membuat orang lebih tertarik. I don't know. Oke, untuk pertama ayo kita omongin tentang Polyanthus tuberosa. Ya, gue cuman biasanya ngomongnya tuberosa, tapi ini adalah nama ilmiahnya. Ini pokoknya wanginya adalah wangi-wangi yang haunting. Ini adalah wangi-wangi yang kalau emang lo mencari hardcore fans dari wangi white floral, especially tuberose, gue ngerasa tidak akan redundant somehow, tidak akan wanginya tuh ada yang sama banget, tapi memang ya akan ada similarity-nya gitu. Dan somehow gue merasa ada ada base, ada fondasi yang sangat-sangat mirip yang menjadi identitas dari wangi-wangian keluaran The Scent Story ini. Gue merasakan adanya aroma sandalwood. Sandalwood ya ini membuat aromanya tuh kayak menari-nari di hidung, membuat kita jadi chill, relax, santuy, tapi tetap tergoda gitu. Jadi bukan yang gerasa gerusu gitu loh. Wanginya tuh bukan yang heboh. Ada sih yang sedikit lebih dirty, tapi for me tetap aja bisa wangi yang bisa dipakai untuk hari-hari. Untuk Polyanthus tuberosa yang ini, itu notesnya ada wintergreen floral, ada orange blossom, tuberose, sandalwood, benzoin, ambergris, cashmere musk. Ini wanginya tuh kayak melt to the skin, jadi kayak bercampur dengan di kulit kita dengan indahnya, yang langsung kayak wanginya tuh ngeblend, cenderung ke arah linear. Buat gue tiga-tiganya Tricortescence ini nggak terlalu banyak dinamika aromanya yang openingnya lebih freshy atau segala macam, tapi memang ada notes-notes tertentu yang keluar lebih dahulu dan ada notes-notes yang memang stays, dan ada bodinya yang atau heartnya yang membuat kita tuh merasa ini adalah accord atau memang wangi secara keseluruhan yang pengen dia tunjukkan gitu. Jadi bloomingnya tuh seperti apa. Di sini tuberose-nya itu bloomingnya itu ke arah yang cenderung realistis. Tuberose yang cenderung ke arah mix sebenarnya. Mix composition dari tuberose klasik yang gue bisa dapat dari Poem, gue bisa dapat dari Fracas, gue bisa dapat dari
Madonna Truth or Dare gitu ya, yang putih botolnya. Tapi juga dikombinasikan dengan wangi tuberose mentah dari Carnal Flower. Juga ditambah dengan unsur musky yang berkesan, muskinya di sini ada berkesan dirty. Kalau di Carnal Flower, gue menemukan aroma dirty-nya itu kayak wangi tanah, earthy, tanah basah gitu ya. Kalau di sini tuh kayak ada selimut musky yang sedikit berkesan dirty. Ini gue langsung oke, tuberose ini amazing. Wow. Darwin say your creation is amazing. Interpretasi dia untuk aroma tuberose di sini benar-benar berada in the middle. Jadi kayak gue yang juga punya koleksi Alexander McQueen, yang aroma Alexander McQueen parfum itu juga ke arah emphasize kombinasi tuberose, ylang, dan jasmine. Nah, di sini kayak unsur tuberose-nya itu diambil, dibikin lebih realistis, dibikin lebih dirty, dan dibikin juga tetap membawa unsur klasik. It suits the brand perfectly gitu. Jadi bukan yang tuberose yang modern, yang apa ya, clean, yang sharp, tapi ini masih megang banget aroma tuberose-nya. For me kayak ini adalah edisi 3 horor dalam masing-masing versi, dan tapi wanginya tuh bukan horor yang mistik yang gimana banget, cuman memang image white floral yang muncul di sini untuk di apa ya, kearifan budaya lokal kita memang dibawanya ke arah yang lebih klinik, ke arah yang lebih mistis, ke arah yang lebih sakral. Nah, itu nuansa itu tetap muncul di kreasi Three Courtesans by The Scent Story. Di antara 3 tuberosa ini yang kurang awet di kulit gue, terus cukup apa ya, gampang terkalahkan pada saat gue kombinasikan dengan wangian yang lain di antara mereka bertiga gitu loh. Jadi kayak dia yang bold tapi habis itu mengalah gitu ya dibandingin yang 2 yang lainnya. The next one itu adalah Gardenia. Ini botolnya sama persis, cuman di sini ada tulisannya Gardenia gitu. Gardenia Jasminoides. Gue suka Jasminoidesnya, suka kelupaan, oke. Ini sama seperti yang tadi, cuman wanginya jauh berbeda. Tadi gue belum tunjukin semprotannya. Semprotannya standar sih, gitu. Cukup apa ya? Cukup misty. Tebaran aromanya tuh nggak yang terlalu luas, dan ya untuk di jarak standar sekitar 10 cm atau ya jarak standar aja udah cukup gitu. Jadi nggak cuman terfokus ke satu tempat. Ini nuansa sandalwoodnya lebih berasa, terus habis itu kayak ada apa ya, fresh and sharp gitu ya, kayak lebih menusuk, kayak lebih nyerang gitu aromanya. Kalau yang tadi tuh lebih kayak pelan-pelan tapi eksis untuk tuberosa, sementara kalau ini nih lebih kayak ya langsung menyeruak gitu aromanya, langsung masuk ke hidung, langsung eksis di hidung. Notesnya untuk yang Gardenia Jasminoides ini ada neroli, Gardenia, sandalwood, civet musk, benzoin resinoid, and white musk. Yes, dia di sini nggak pakai, dia tidak pakai natural ingredient civet, but still gue merasakan kesan yang sedikit yang gue bilang tadi dirty, sedikit berkesan naughty gitu loh, yang gitu. Somehow gue ngerasa aroma gardenianya ini bukan simple gardenia, bukan gardenia yang seger-segeran, bukan, walaupun tetap dia ini ke arah yang lebih segar, yang kayak gue bilang dia langsung menyeruaknya tuh apa ya, bukan sesuatu yang langsung tebel kayak si tuberosa. Walaupun sama-sama ada unsur freshy-nya, gardenianya tuh tetap eksis, dan gue ngerti gitu kenapa ini tuh bener-bener yang lainnya tuh hanya ornamen, yang wangi-wangi ornamen itu bener-bener mendukung eksistensi dari satu aroma, satu notes yang ke arah gardenia. Ada sandalwoodnya, ada musknya, ada civetnya untuk membuat nuansa gardenia yang diharapkan oleh sang perfumer, which I love.
which I love the gardenia. Ini memang lebih yang paling kurang yang ada di koleksi gue, selain memang waktu awal cukup sempet rembes. Jadi waktu awal tuh gue sempet ini rembes, tapi sekarang ya karena emang sering gue pakai juga, yang paling sering gue bawa-bawa adalah si gardenia ini. It's dirty, it's sensual, it's seductive, it's ya pokoknya gardenia yang versi bukan sekedar freshy. Karena banyak banget gardenia yang berkesan terlalu freshy. Gardenia itu berkesan terlalu spring scent. Three Courtesans ini bukan hanya sekedar aroma white florals. Banyak banget aspek, banyak banget faset-faset yang dia tawarkan dalam masing-masing botol. So, I love this one. Segitu sukanya gue dengan yang gardenia. Bukan berarti gue nganggap yang lainnya tuh nggak oke, nggak enak. Semuanya, tiga-tiganya Three Courtesans ini menarik. Yang ketiga itu adalah Jasminum Sambac. Oke, Jasmine. Walaupun gue tidak boleh berkesan kayak mendiskriminasi notes-notes tertentu, but I do have my own favorites. Sementara jasmine itu cenderung wangi yang jarang gue lirik. Why? Karena banyak banget aroma jasmine yang cheapy gitu. Dari aroma essential oil yang dulu buat burner. Well, gue udah familiar banget sama wangi bunga jasmine, Jasminum Sambac. Buat gue itu kurang menarik. Tapi di sini tuh jasmine-nya, walaupun nada jasmine bukan nada favorit gue, tapi bukan nada sumbang yang keluar dari Jasminum Sambacnya The Scent Story. It's still amazing, apalagi dia mengkombinasikan jasmine-nya ini dengan pandan dan ada sentuhan manisnya. Wanginya ini somehow cenderung lebih banyak keluar di Veiled. Agak mirip memang, walaupun gue merasa somehow di Veiled lebih keluar aroma floral, sweet ke arah gourmand. Sementara yang ini nggak terlalu gourmand, cuman karena ada aroma pandanusnya jadi berkesan familiar dengan hidung gue. Dan yet again, sandalwoodnya di sini membuat semuanya tuh kayak terpadu dengan indah. Sandalwoodnya di sini membuat semuanya itu kayak termix dari nada yang berat, nada yang tebal, nada yang rendah, sampai dengan ke nada yang tinggi gitu. Sandalwoodnya itu kayak berperan menjadi perantara dengan baik dan eksis dengan indah. I just love it. Ya wajar aja kenapa dia menjualnya dalam kemasan Three Courtesans sesuai dengan namanya Three Courtesans yang sangat-sangat punya ciri khas masing-masing, punya sentuhan masing-masing, punya gerakan dan auranya masing-masing. It's hard to pick. So you just have to buy three. Gue gak ngerti lagi The Scent Story ini. Emang dari gue belum kenal sama perfumernya pun gue udah ngefans. Dalam arti gue berharap banget one day gue bisa mencium karya-karyanya, menghidu aroma-aroma yang pernah dia buat. Dulu gue sempat baca artikel bahwa di Indonesia ada perfumer dan ternyata itu adalah Darwin Se, dan akhirnya dia mengeluarkan produk-produk yang so far tidak ada yang mengecewakan di hidung gue. But when you talk about performance, gue, to be honest, ini bukan parfum yang lo berharap, ibaratnya gue berharap performance and Sillage gue masih bisa dapat. Sillage gue bisa dapat cukup jauh, cukup panjang. Projectionnya untuk gue yang paling project di kulit gue ternyata lately, kembali itu tergantung situasi dan sebagainya ya. Lately tuberose itu lebih project. Tapi habis project terus dia settle. Sementara untuk yang si gardenia, dia stays and projectionnya itu nggak terlalu berisik tapi lingernya dapat terus di sekeliling gue. Untuk yang jasmine, to be honest with you, untuk yang Jasminum Sambac gue lebih sering memakainya itu untuk gue layer, untuk gue combo. Well, gue mengkombinasikan gardenia and jasmine sama tuberose and jasmine. Jarang banget gue kombinasikan tuberose dan gardenia.
mostly kombinasi dua itu gitu. Atau ya gue pakai stand alone. Jadi buat gue ini sesuatu yang kalau emang lu penikmat white floral, hardcore white floral lover, dan untuk 1,8 juta lo mendapat 3 wangian sekaligus yang bisa lo combo, lo layer, bisa lo kreasikan dengan aneka rupa sesama trichotersa. Ini untuk umur berapa yang bisa pakai? Ini cenderung wanginya lebih ke mature, dewasa. Kalau memang lo sudah cukup dewasa untuk memakainya, why not? Ini yang ke arah ya ibaratnya parfum adalah genderless, tidak ada yang membatasi gendernya apa. Wangi bunga itu tidak ada gendernya. Tapi kalau memang lu bukan penikmat wangian yang ke arah bebungaan, terutama white floral, I don't think this is for you. Tapi kalau memang lu adalah penikmat wangi floral sebagai seorang laki-laki, atau lu bisa mempunyai imajinasi dengan trichoterpsans, why not? Oh ya, kalau memang lu sudah punya Veld ini, gue merasa ini cenderung ke arah si Jasminum Sambac, karena memang yang menjadi yang kelihatan banget aromanya di sini adalah light linger gourmand ke arah pandan, rice, beras, pandan, white floralnya yang jasmine gitu ya. Walaupun bisa jadi dia kombinasikan aneka rupa, tapi tetap aja ya ini cenderungnya ke arah si jasmine. Apakah ini kayak percuma nggak sih beli ini dan juga beli trichotersan? No, karena masing-masing untuk trichotersan itu wanginya ya nggak sama plek-ketiplek sama ini. Of course, thank you so much The Scent Story untuk trichotersannya. You did another amazing job, a very nice one. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye. Dan kalau kita buka sleeve-nya itu dia seperti ini. Iya lo, kebalik ya.